Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas biografi singkat Howard Gardner dan teori luar biasa yang ia kembangkan, yaitu teori kecerdasan majemuk. Wow. Howard Gardner adalah seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan dan psikologi. Ia lahir pada 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Gardner meraih gelar sarjana dan doktor di bidang psikologi dari Universitas Harvard. Saat ini, beliau adalah seorang profesor dan peneliti di Harvard, fokus di bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Oke guys, ini dia beberapa buku yang terkenal dari dia. Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, The Unschooled Mind, dan terakhir Multiple Intelligences, New Horizon. Menurut Gardner, kecerdasan itu bukan hanya satu, tetapi beragam bentuknya. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam lingkungan budaya untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama dari teori Gardner, yaitu 9 jenis kecerdasan. Yuk kita bahas satu persatu. Let's go! Pertama, ada kecerdasan linguistik, kecerdasan dengan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Biasanya, orang yang mempunyai kecerdasan ini cocok untuk menjadi penulis, jurnalis, maupun penyair. Yang kedua, ada kecerdasan logis matematis, yaitu berpikir rasional dan logis. Kecerdasan ini identik dengan ilmuwan dan matematikawan. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial, kecerdasan dalam memahami bentuk dan ruang. Kecerdasan ini sangat cocok untuk arsitek dan juga desainer. Yang keempat, ada kecerdasan musik, yaitu sensitivitas terhadap ritme, nada, dan juga suara. Kecerdasan ini sangat identik dengan para musisi maupun komponis. Yang kelima, ada kecerdasan kinestetik, menggunakan tubuh secara terampil. Kecerdasan ini atau kemampuan ini biasanya dimiliki oleh para atlet ataupun penari. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal, memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan ini juga cocok untuk para psikolog ataupun manajer. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu memahami diri sendiri dengan baik. Kecerdasan ini sangat cocok sekali untuk para penulis maupun filsuf karena mereka mampu memahami diri mereka secara dengan baik. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan mengenali dan mengklasifikasikan alam. Kecerdasan ini juga identik dengan para biolog atau konservasionis. Dan yang terakhir, ada kecerdasan eksistensial, yaitu mempertanyakan makna hidup dan eksistensi. Kecerdasan ini identik oleh para teolog atau pemikir filsafat. Setiap orang tuh punya kombinasi unik dari kecerdasan-kecerdasan ini, ya kan? Lalu bagaimana penerapan teori ini dalam pembelajaran? Nah, teori kecerdasan majemuk sangat bermanfaat untuk pendidikan coy. Karena pertama, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Wow. Kedua, membantu mengembangkan potensi secara menyeluruh. Yoi. Ketiga, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, ya kan? Dan terakhir, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode belajar dengan kecerdasan dominan siswa. Nah, dengan memahami teori ini, teman-teman nanti kita bisa lebih menghargai bahwa setiap orang punya kecerdasan dan kelebihan yang berbeda-beda gitu.